Milk. Dengan nutrisi alami susu, bantu pilihan sehatmu. Sehat itu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Dwi Cahyani dari kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 1 Buai Madang Timur. Di sini saya akan menjelaskan materi fisika tentang pengukuran besaran dan satuan. Mari kita simak video selanjutnya. Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas tentang pengukuran, besaran, dan satuan. Pengukuran merupakan proses yang penting dalam ilmu pengetahuan, terutama fisika, karena memungkinkan kita untuk memahami dan mendeskripsikan dunia secara lebih akurat. Tapi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan besaran dan satuan? Yuk, kita bahas bersama. Sebelum kita lanjut, mari kita pahami dulu apa itu besaran dan satuan. Besaran adalah sesuatu yang bisa kita ukur dan hasilnya dinyatakan dalam angka. Contohnya panjang, massa, waktu, suhu, dan sebagainya. Sedangkan satuan adalah standar yang kita gunakan untuk mengukur besaran ini. Misalnya, panjang bisa diukur dalam meter, kilometer, atau sentimeter. Mengapa kita butuh satuan? Bayangkan jika kita mengukur panjang tanpa satuan. Kita mungkin saja mengatakan, panjang jalan ini 10, tapi tanpa satuan. Angka itu tidak memberi banyak informasi. Ada 3 jenis besaran yang perlu kita ketahui. 1. Besaran dasar. Ini adalah besaran yang cara pengukurannya tidak bergantung pada besaran lain, seperti panjang, massa, dan waktu. 2. Besaran turunan. Besaran ini berasal dari kombinasi 2 atau lebih besaran dasar. Contohnya, kecepatan yang merupakan hasil bagi panjang per waktu, atau gaya yang merupakan hasil kali massa dengan percepatan. 3. Besaran pelengkap. Besaran ini bukan termasuk besaran dasar, tapi cara pengukurannya juga tidak bergantung pada besaran lain. Contohnya adalah sudut dalam satuan radian dan steradian. Selanjutnya, kita akan mengenal konsep dimensi. Dimensi adalah simbol yang digunakan untuk menunjukkan jenis besaran dasar. Contohnya, panjang diberi simbol L, massa dengan M, dan waktu dengan T. Dimensi ini tidak hanya membantu kita memahami besaran, tetapi juga berguna untuk mengecek kebenaran rumus fisika. Misalnya, jika kita punya rumus kecepatan yang merupakan panjang per waktu, maka dimensinya adalah Lt. Dengan memahami dimensi, kita bisa lebih mudah memeriksa atau mengevaluasi rumus. Seperti yang kita tahu, ada 2 sistem satuan yang utama. 1. Sistem metrik yang juga dikenal sebagai sistem internasional atau SI. Sistem ini menggunakan meter, kilogram, dan sekon sebagai dasar. 2. Sistem Inggris atau FPS, foot pound second, yang biasanya digunakan di negara-negara berbahasa Inggris. Sistem metrik, misalnya, lebih sering digunakan dalam ilmu pengetahuan dan banyak negara. Sedangkan sistem FPS digunakan dalam keperluan sehari-hari dan pekerjaan teknik di negara-negara berbahasa Inggris. Di fisika, kita sering menggunakan sistem SI untuk mengukur besaran. Tapi di bidang kedokteran, pengukuran bisa menggunakan satuan yang berbeda, seperti tekanan darah yang diukur dalam milimeter air raksa, mg. Sistem ini menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik di setiap bidang. Sebagai contoh, tekanan darah yang diukur dalam mg membantu dokter dalam menganalisis kesehatan pasien dengan lebih tepat. Kita semua tahu bahwa waktu adalah selang antara 2 kejadian atau peristiwa. Tapi bagaimana cara kita mengukurnya? Salah satu alat pengukuran waktu paling akurat adalah jam atom. 1 detik didefinisikan berdasarkan osilasi atom cesium sebanyak 9.192.631.770 kali. Jadi, waktu bukan hanya jam atau detik, tetapi juga didasarkan pada prinsip ilmiah yang sangat presisi. Teman-teman, coba pikirkan kejadian yang berlangsung secara periodik. Misalnya rotasi bumi yang menghasilkan pergantian siang dan malam. Dalam proses pengukuran, ada 2 jenis. 1. Pengukuran berulang. Pengukuran yang dilakukan terus-menerus,
seperti mengukur denyut nadi setiap menit. Ini penting untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan memahami pola dari objek yang diukur. 2. Pengukuran tidak berulang. Pengukuran yang dilakukan satu kali, seperti saat mengukur jumlah substansi dalam darah. Pengukuran berulang membantu kita memahami perubahan dari waktu ke waktu. Sementara pengukuran satu kali memberi kita gambaran yang lebih cepat dan spesifik. Dalam pengukuran, kita mengenal konsep ketelitian dan kebenaran. Ketelitian atau akurasi menunjukkan seberapa dekat hasil pengukuran dengan nilai standar atau sebenarnya. Sementara kebenaran atau precision menunjukkan konsistensi hasil pengukuran yang kita lakukan. Contohnya, ketika kita mengukur suhu tubuh 10 kali dan rata-ratanya 36,2 derajat C, meskipun hasilnya konsisten, mungkin tetap ada sedikit perbedaan dari suhu standar 37 derajat C. Teman-teman, apakah pernah ada pengalaman mengukur sesuatu dan mendapatkan hasil yang tidak konsisten? Saat kita melakukan pengukuran, pencatatan hasilnya atau registrasi sangat penting, terutama di bidang kedokteran. Terkadang ada yang disebut false positif atau hasil positif yang keliru, di mana pengukuran menunjukkan penyakit yang sebenarnya tidak ada. Sebaliknya, false negatif terjadi saat seseorang dinyatakan sehat padahal ada penyakit. Kedua kesalahan ini sangat berbahaya dalam diagnosis, sehingga pengukuran dan pencatatan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat, penting bagi kita untuk 1. Mengambil pengukuran dengan benar dan teliti. 2. Melakukan pengulangan pengukuran untuk memastikan hasilnya konsisten. 3. Menggunakan alat-alat yang terpercaya dan berkualitas. 4. Melakukan kalibrasi alat atau pengecekan agar alat tetap dalam kondisi terbaiknya. Tanpa langkah-langkah ini, hasil pengukuran bisa tidak akurat, dan itu bisa sangat berbahaya dalam aplikasi tertentu seperti medis atau industri. Di sini kita lihat besaran dasar yang termasuk dalam sistem SI, panjang dalam meter, massa dalam kilogram, kg, waktu dalam sekon, arus listrik dalam ampere, A, temperatur dalam Kelvin, Ke, jumlah zat dalam mol, dan intensitas cahaya dalam candela, Ce. Masing-masing besaran dasar ini memiliki satuan standar yang memudahkan pengukuran global. Apakah ada di antara kalian yang pernah mengukur salah satu dari besaran ini, misalnya suhu dengan termometer? Selain besaran dasar, ada juga satuan turunan, seperti Newton, N untuk gaya, yang merupakan hasil dari massa kali percepatan. Begitu juga Joule, G, untuk energi. Di sisi lain, ada juga satuan non-SI yang sering digunakan, misalnya mililiter dalam mengukur volume, atau milimeter air raksa untuk tekanan darah. Dalam mekanika, kita sering menggunakan 4 besaran dasar yaitu panjang, massa, waktu, dan jumlah zat. Standar-standar ini membantu kita untuk mengukur berbagai aspek tubuh manusia, yang sangat berguna dalam ilmu kedokteran dan penelitian. Terima kasih telah mengikuti penjelasan ini sampai akhir. Semoga pengetahuan tentang pengukuran, besaran, dan satuan ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus belajar dan menggali lebih dalam tentang pengukuran, karena ini adalah dasar dari banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa!